Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan nama saya Hasfizar Pancaniago dengan NIM 2411522037 dan rekan saya. Alias Salsa Nabila dengan NIM 243006. Nah, di sini kami perwakilan dari kelompok PWB 06 dengan modul lembur atau pengelolaan lembur. Nah, di sini kami telah eh, mengembangkan program untuk mengatur sistem lembur eh, faculty ware. Nah, untuk memulai demonya kita eh, dengan dengan menjalankan npm rundev. Nah, di sini eh, programnya setelah berjalan di localhost 3000. Langsung saja kita ke browser. Nah, kita ketikkan http 3000. Nah, di sini Express. Untuk halaman loginnya kita ketikkan login. Tunggu sebentar. Nah, di sini merupakan halaman login daripada sistem pengelolaan lembur pegawai. Nah, di sini kami terbagi menjadi tiga modul. Ada modul pegawai, modul pimpinan, dan modul admin. Eh, Modul pegawai itu ada beberapa fitur yang kami kembangkan. Langsung saja kita mulai dari modul pegawai yang akan disampaikan oleh Alia. Baik, untuk login di sini kita menggunakan akun yang sudah dibuat khusus untuk login ke eh, bagian pegawai. Di sini nama akunnya Alia. Untuk sandinya pas 123. Kemudian klik masuk sekarang. Nah, di sini kita masuk ke dashboard dari tampilan sebagai pegawai, yang dimana di sini ada aktivitas agenda lembur, terdapat list dari daftar permohonan dan juga penugasan lembur yang baru saja masuk atau yang terbaru. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait mengajukan lembur, yang dimana pegawai dapat mengajukan permohonan lembur mandiri. Misalkan di sini yang pertama itu pegawai harus memasukkan judul agenda lembur. Misalkan di sini eh, Tiket aja tiket. tiket. Kemudian untuk deskripsi rencana kegiatannya itu tiket. Dan untuk tanggalnya di sini misalkan kita masuk ke tanggal sekarang 22/06/2026. Nah, di sini untuk jamnya, misalkan di jam 18.00 dan jam selesainya di 21.00. Kemudian pegawai dapat langsung mengajukan permohonan, dan di sini ada button untuk melihat daftar tugas aktif. Kemudian di bagian riwayat lembur, di sini nanti terdapat list dari status laporan lembur yang telah dikerjakan. Kemudian pegawai juga dapat mengekspor riwayat dari status laporan lembur yang telah dikerjakan. Sekian, saya kembalikan ke. Nah, baik. eh, Selanjutnya saya akan menjelaskan atau mendemokan dari fitur dari modul pegawai. Nah, modul pegawai sendiri saya memilih akun dengan email hasbi@facultyware dan kata sandinya sudah password 123 sudah diinputkan. Nah, silahkan masuk. Nanti ada di halaman dashboard. Ini ada statistiknya.
Ini sama di pada ketiga modul tampilannya, tampilan dashboardnya. Nah, di sini kita dapat melihat eh, memeriksa dari pada aktivitas agendanya. Nah, di sini ada kembali pada detailnya, ada terkait detailnya dan bisa mengunduh eh, dari laporan tersebut. Oke, lanjut. Ini pada awalnya dari modul pimpinan ini kita dapat melakukan penugasan lembur. Nah, penugasan lembur ini kita ada uangnya yaitu dengan memilih pegawainya, misalnya Arya, lalu agenda lemburnya tadi adalah misalnya eh, piket lagi, misalnya piket, lalu ini juga piket lagi, lalu masukkan piket piket tambahan, tambahan biar agak membedakan dari sebelumnya. Ini masukkan tanggal sekarang saja. Hmm, Lalu ini masukkan. Nah, setelah mengisi form kita terbitkan tugas. Nah, di sini akan terlihat notifikasinya paket tambahan itu sudah ditambahkan. Kita lihat semua laporan untuk melihat list dari laporan lembur yang sudah ditambahkan. Nah, di sini ada detail-detailnya juga. Nah, di list laporan lembur ini kita juga dapat mengekspor atau merekap dari list dari laporan lembur dengan menekan tombol ini. Nah, nanti akan muncul di sini kan. Lalu ini juga bisa dapat mencari laporannya dengan menambahkan nama atau eh, nah kan terfilter sendiri. Nah, eh, di laporan lembur ini kita juga bisa melihat detail dan reviewnya. Nah, ini seperti yang tadi. Nah, pada daftar tugas, nah ini tadi ada assigned. Nah, kita bisa melihat detailnya dan di pada modul pimpinan ini kita juga dapat menyetujui atau menolak dari permohonan eh, permohonan ajuan lembur dari modul pegawai. Nah, di sini kita setujui saja. Nah, nanti akan mengupdate jadi assigned. Nah, dari tadi pending jadi assigned. Nah, di sini juga bisa melakukan CRUD, ada mengubah dan juga menghapus. Nah, itu saja dari saya. Baik, di bagian fitur daftar tugas aktif, di sini kita dapat melihat daftar tugas lembur eh, baik dari pegawai yang mengajukan maupun penugasan dari pimpinan. Nah, di sini kita dapat melihat listnya, kemudian di sini ada tombol aksi untuk melihat detail dari tugas, yang dimana di sini ada detail penugasan, ada judul agenda, kemudian ada tanggal pelaksanaan, rencana jam kerja, kemudian ada instruksi ataupun deskripsi tugas. Nah, di sini diterbitkan oleh berarti ini diterbitkan oleh pimpinan. Kemudian di sini ada statusnya yaitu assign atau belum dilaporkan. Nah, di sini eh, ini merupakan tugas yang dimana telah selesai dilaksanakan, kemudian harus mengisi isi formulir laporan pelaksanaan yang dimana untuk rencana jamnya itu pada pukul 19, kemudian waktu selesainya itu pukul 20, sama seperti rencana awal. Kemudian untuk hasil pekerjaan, misalkan tiket selesai.
Kemudian di sini kita klik submit dan kirim ke pimpinan. Nah, di sini status akan berubah menjadi waiting approval yang dimana nantinya akan terkirim ke bagian pimpinan untuk eh, menyetujui laporan tersebut. Nah, di bagian detail juga terdapat ekspor PDF yang dimana nantinya di sini akan mengunduh detail dari penugasan. Mana filenya? Ya, Kak. Hmm. Nah, ini merupakan bentuk dari hasil dari ekspor PDF di detail tadi. Selanjutnya akan em, dilanjutkan untuk modul dari admin. Selanjutnya itu untuk modul admin. Yang pertama itu dimasukkan email dan kata sandi dulu. Lalu klik masukkan sekarang. Nah, di sini sama seperti modul sebelumnya. Di sini itu ada daftar tugas, rekap bulanan, dan kelola pegawai. Nah, untuk daftar tugas lembur itu admin bisa eh, search apa saja nanti seperti nomor tugas, judul, atau nama pegawai yang akan dicari. Nanti itu akan terlihat eh, di sini apa-apa aja nomor penugasan yang akan dikeluarkan. Selanjutnya itu ada di rekap bulanan. Nah, di sini itu admin bisa melihat penugasan dari pegawai dengan Laporan. di sini admin bisa melihat laporan lembur dari pegawai itu dengan cara memfilter tanggalnya sampai tanggal dari semua divisi misalnya teknologi informasi. Nah, nanti itu akan keluar di bawah sini apa-apa saja laporan lembur yang akan didapatkan. Terus nanti itu juga bisa diunduh data Excel-nya. Selanjutnya itu ada kelola pegawai. Nah, di sini tuh admin bisa mengelola pegawai dan menambahkan juga pegawai baru ke dalam sistem Facultyware ini. Misalnya tambah pegawai baru. Nah, di sini tuh pegawai bisa mengisi data diri mereka sampai selesai lalu klik simpan data pegawai. Iya kan, apa? Setelah itu nanti data pegawai baru ini akan ditambahkan di list-list yang ini. Ya. Sekian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Nah, baik, sekian saja demo dari sistem pengelolaan lembur dari kelompok kami. Lebih kurangnya dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.